आज वही शेखर सब कुछ छोड़कर वापस बम्बई जा रहा है। शेखर पीछे गाड़ी! Halo sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Mimin mau sapa dulu para sahabat. Agus Yadi, Risti Wulandari, Hanun Afisa, Lilis Neni Yuningsi, Jenita Astria, Helma Fitri Lintang Senja, dan Puput Sukmawati. Nah, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film India yang berjudul Tumbin. Pemeran utama dalam film ini yakni Priya Sukaterji sebagai Shekhar, Sandari Sinha sebagai Pia, dan Himanshu Malik sebagai Abi. Tanpa banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang pengusaha muda dan terkenal bernama Shekhar Malhotra. Di sana Shekhar kedatangan sepupunya bernama Bosco yang tinggal di Kanada. Tetapi hari itu Bosco datang ke India untuk merayakan terpilihnya Shekhar sebagai pengusaha muda yang sukses. Di saat pesta berlangsung, Shekhar bertemu dengan seorang pengusaha muda dari Kanada bernama Amar. Di sela-sela ngobrol, ternyata diketahui Amar juga sedang merintis sebuah perusahaan di bidang yang sama dengan Shekhar. Selain itu, kedatangan Amar ke India bertujuan untuk membeli gaun pengantin untuk calon istrinya. Amar yang merasa sudah menjadi akrab tidak segan-segan mengajak Shekhar untuk datang ke Kanada sekaligus menghadiri acara pernikahannya. Namun karena Shekhar menolak, maka Amar membuat sebuah tantangan dengan memberi selembar uang dolar untuk disimpan dan akan dikembalikan jika Shekhar jadi datang ke Kanada. Sepulang dari sana, Amar berencana langsung ke bandara untuk melanjutkan penerbangan ke Kanada. Namun karena taksi yang dia tumpangi mogok, maka Amar berjalan kaki mencari taksi yang lain sambil teleponan dengan calon istrinya. Dan di saat yang sama pula terlihat Shekhar dan Bosco menggunakan mobil melintasi jalur tersebut. Namun untuk menghindar seorang anak yang berlari ke tengah jalan, maka Shekhar langsung membanting setir dan tiba-tiba saja menabrak Amar. Seketika itu juga Shekhar menjadi takut saat tahu kalau orang yang dia tabrak tersebut adalah Amar. Apalagi kejadian itu membuat Amar akhirnya meninggal di tempat. Shekhar yang syok ingin membawa Amar ke rumah sakit dan pergi menyerahkan diri ke pihak polisi. Namun di saat mereka hendak membawa Amar pergi, tiba-tiba telepon Amar berdering yang ditelepon oleh calon istrinya. Shekhar yang diliputi rasa takut dan bersalah ingin sekali menyampaikan kejadian itu. Tetapi seolah-olah dia dibuat tidak berdaya saat mendengar tunangan Amar membacakan puisinya untuk Amar. Melihat kondisi Shekhar yang semakin tak karuan, ditambah lagi situasi saat itu sedang sepi, maka Bosco langsung menarik Shekhar pergi dan membiarkan mayat Amar tergeletak di sana. Setengah jam kemudian, datanglah para polisi ke TKP yang diketuai oleh Inspektur Dimalo. Di sana Dimalo merasa kesulitan untuk mencari pelakunya karena tidak ada saksi maupun CCTV di sekitar lokasi kejadian. Esok hari ayahnya Amar datang ke India untuk menjemput jenazah anaknya. Dimalo yang melihat ayah Amar merasa kasihan lalu meminta maaf karena sampai saat ini mereka pun belum mendapatkan salah satu bukti. Sementara itu di tepi sebelah jalan terlihat Shekhar dan Bosco sedari tadi sedang mendengar semua percakapan mereka. 3 bulan setelah kejadian itu, Dimalo yang belum juga menemukan pelakunya semakin merasa bersalah. Terlebih ketika atasannya meminta Dimalo menghentikan saja kasus tersebut. Di sisi lain, Shekhar dalam keseharian terus memikirkan peristiwa naas tersebut, apalagi ketika dia masih menyimpan selembar uang dolar pemberian Amar. Karena terus dihantui rasa bersalah, Shekhar mengumpulkan keberaniannya dan berangkat ke Kanada untuk mengungkapkan kebenaran pada keluarganya Amar. Akan tetapi ketika Bosco mengetahui tujuan kedatangan Shekhar, dia menjadi marah karena keluarga Amar pasti tidak akan memaafkannya. Namun Shekhar tetap bersikeras untuk mengakui kesalahannya dan bersedia menerima semua hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Karena tidak bisa memaksakan kehendaknya, maka Bosco pun pasrah dan membiarkan Shekhar pergi ke rumah Amar. Sesampai di sana, Shekhar diterima oleh seorang wanita yang merupakan pembantu di situ dan mempersilakannya masuk. Setelah menunggu beberapa saat, datang ayah Amar yang bernama Girdhari menggunakan kursi roda. Di sana Shekhar lalu menceritakan semuanya pada ayah Amar, mulai dari perjumpaannya dengan Amar sampai pada dirinya yang tidak sengaja menabrak Amar. Dia juga minta maaf atas perbuatannya yang telah meninggalkan Amar dan lari dari tanggung jawabnya.
Setelah menceritakan semuanya, seorang pembantu datang menghampiri mereka. Wanita tersebut mengatakan kalau setelah kejadian itu, ayah Amar tidak bisa mendengar maupun berbicara akibat rasa syok karena kematian anaknya. Mendengar itu, Sekar semakin merasa berdosa dan berpikir kalau perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Namun entah kenapa Sekar pun menjadi ragu untuk menceritakan lagi dan memilih pergi dari sana. Dalam perjalanan pulang, Sekar berhenti sejenak saat melihat nama perusahaan yang pernah diceritakan Amar dan memutuskan untuk mampir. Di sana Sekar berasa bingung karena tak ada seorang pun yang beraktivitas di perusahaan sebesar itu. Dan saat ingin melihat-lihat lebih jauh, Sekar terkejut mendengar obrolan seorang wanita dan beberapa orang dari pihak bank. Dan diketahui ternyata wanita itu bernama Pia yang merupakan tunangan Amar. Dari percakapan mereka diketahui bahwa perusahaan Amar sedang mengalami kebangkrutan setelah kematian Amar. Bahkan pihak bank hendak menyita aset perusahaan untuk menutupi semua utang mereka. Mendengar itu, Sekar hanya bisa menunduk dan seakan merasa manusia yang paling berdosa di dunia ini. Atas apa yang dia ketahui, Sekar coba berdiskusi dengan Bosko dan berniat membantu Pia untuk membangun kembali perusahaan tersebut. Meskipun mendapat penolakan, Sekar tetap pada niatnya dan pergi ke perusahaan Amar. Setelah memperkenalkan diri dan menceritakan hubungannya dengan Amar, Sekar lalu menyodorkan surat lamarannya. Dia pun berbohong kalau Amar menawarkan dirinya untuk bekerja di perusahaan mereka. Awalnya Pia menolak karena memang perusahaan ini tidak membutuhkan karyawan baru. Namun karena Sekar terus memaksa dan menceritakan pengalaman suksesnya dalam menangani sebuah perusahaan, membuat Pia semakin kesal. Kemudian Pia membawa Sekar untuk memperlihatkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Di sana Pia menceritakan kalau setelah kematian Amar, perusahaan mereka mulai bangkrut sehingga satu persatu pegawai mulai mengundurkan diri. Bahkan dalam waktu dekat pihak bank akan menyita aset perusahaan karena mereka tidak mampu lagi membayar utang pinjaman. Namun karena untuk menutupi rasa bersalahnya, Sekar tetap optimis kalau dia mampu mengembalikan kejayaan perusahaan seperti sedia kala. Bahkan dia rela tidak digaji asalkan dia diterima bekerja di sini. Karena terus memaksa dengan memberi harapan yang besar, maka Pia hanya bisa pasrah dan menyetujui keinginan Sekar. आपको शाइन इंडस्ट्रीज के साथ काम करना है? Yes, ma'am. Sementara itu sejak Amar meninggal, Pia lebih sering menghabiskan waktunya di rumah Amar. Nenek yang tidak ingin Pia larut dalam kesedihan meminta Pia move on dan harus bangkit. Namun Pia yang masih sangat mencintai Amar menolak permintaan nenek karena dia belum siap mencintai pria lain. Esok hari Sekar mulai bekerja di kantor perusahaan Amar. Setelah beberapa adegan lelucon terjadi, mereka tiba-tiba mendapat sebuah pesanan yang lumayan besar. Namun Pia yang terlanjur putus asa justru membuang isi pesanan tersebut. Melihat itu Sekar mengambil dan membalas pesanan tersebut. Tetapi Pia yang tidak suka Sekar sesuka hati menggunakan komputernya. Apalagi memutuskan sesuatu tanpa seizin darinya menjadi marah lalu mengusir Sekar keluar. Setelah Sekar pergi, tiba-tiba Pia mendapat panggilan dari perusahaan yang memesan barang mereka dan ingin bertemu untuk membahas kontrak kerjasama. Sejenak Pia terdiam seolah-olah merasa bersalah karena telah mengusir Sekar. Namun tak berselang lama Sekar datang sambil membawa sebingkis kue dan dengan santainya dia meminta izin makan kue di ruangan itu. Bukannya marah, Pia justru tersenyum dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut ingin bertemu untuk membahas kontrak kerja sama mereka. Mendengar itu, Sekar tersenyum karena pekerjaannya telah dikonfirmasi dan sebagai awal yang baik untuk membangun kembali perusahaan Amar. Singkat cerita, sejak saat itu hubungan Pia dan Sekar mulai dekat. Dia bahkan mengajak Sekar untuk diperkenalkan pada orang tuanya Amar dan juga sahabatnya bernama Pupu. Sampai suatu hari bertepatan dengan hari ulang tahun adiknya Amar bernama Mili, Pia mengajak Sekar menemaninya membeli kado. Di saat yang bersamaan pula Sekar membelikan sebuah topi untuk Pia sambil memuji kalau Pia terlihat lebih cantik saat memakai topi tersebut. Dia juga meminta Pia tetap tersenyum karena dengan begitu hidupnya akan terasa lebih berwarna. Kemudian mereka bersama-sama merayakan hari ulang tahun Mili. Terlihat Mili begitu bahagia karena sejak kepergian Amar, dia belum pernah merasakan kebahagiaan seperti hari ini. Apalagi kini ada Sekar yang seolah dikirim Tuhan untuk menjadi pengganti kakaknya. Di suatu hari, ayah Amar jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Meskipun tidak dimintai bantuan, Sekar justru dengan sigap mengurus semuanya. Bahkan dia rela bersama Pia menemani ayah Amar semalam suntuk.
Sikap dan perhatian Sekar yang demikian membuat Pia mulai merasa nyaman. Namun Pia seakan merasa telah mengkhianati Amar karena hatinya mulai berdebar lagi untuk orang lain. Kemudian Pia coba mencurahkan semua yang dia rasakan kepada Pupu. Lantas Pupu coba menasihati dia kalau sebenarnya Pia berhak bahagia dan tidak ada salahnya untuk membuka hati lagi bagi pria lain. Apalagi mereka semua juga tahu kalau Sekar adalah orang yang baik, sambil meminta Pia memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Sekar yang juga diam-diam mencintai Pia membuatnya semakin merasa takut jika dia harus menyampaikan kebenaran lagi soal kematian Amar. Kemudian di suatu hari, Sekar bersama Pia datang ke sebuah perusahaan besar yang akan bekerja sama dengan mereka. Pemilik perusahaan tersebut bernama Abi, seorang yang sangat ambisius dan pintar dalam dunia bisnis. Di sisi lain, Abi justru jatuh hati saat pertama kali melihat kecantikan Pia dan ingin sekali rasanya mengenal Pia lebih dekat. Karena itu dia menyuruh seorang asistennya untuk mencari detail informasi mengenai Pia. Karena penasarannya itu, Abi bahkan mengundang Pia secara khusus untuk menghadiri acara peresmian salah satu cabang perusahaannya di Calgary. Di saat acara berlangsung, Abi yang melihat Pia semakin dibuat terpesona dan bertanya pada Sekar apakah dia menyukai Pia. Lantas Sekar yang masih dalam keraguan justru membohongi hatinya dan berkata kalau dia tidak menyukai Pia. Melihat peluang tersebut, Abi lalu berusaha menarik perhatian Pia dan akhirnya mereka menjadi dekat. Sedangkan Sekar yang mengetahui itu justru cemburu dan tidak rela Pia jatuh dalam pelukan pria lain. Rasa kecewa dan sakit hatinya tersebut justru dia lampiaskan pada Boskop. Karena itu dia pun berkata jujur kalau dia memang mencintai Pia, namun terasa berat untuk mengungkapkan perasaannya. Merasa dirinya tidak pantas untuk Pia, Sekar pun berjanji untuk membantu Abi agar lebih dekat dengan Pia. Hingga di suatu kesempatan, Sekar yang sudah tahu kalau pada hari itu mereka akan mengadakan meeting bersama dengan Abi justru memilih untuk bersepeda dengan Millie. Meskipun berulang kali Pia meminta Sekar bersiap diri, tapi Sekar beralasan kalau sudah terlanjur berjanji dengan Millie. Tak berselang lama Abi datang dan dengan raut wajah kesal, akhirnya Pia pergi bersama Abi. Dalam perjalanan Abi begitu semangat bercerita, sedangkan Pia memilih diam dan hanya sesekali menjawab pertanyaan Abi. Sementara di sisi lain, Sekar meminta agar Millie mau menerimanya sebagai saudara. Mendengar itu Millie merasa sangat bahagia karena memang itulah yang dia rindukan selama ini. Suatu hari pihak bank datang untuk menyampaikan bahwa pinjaman mereka akan berakhir dalam waktu 10 tahun lagi. Rasa stres dengan utang pinjaman yang belum juga lunas kembali dirasakan Pia. Dan ternyata kesulitan keuangan yang dialami Pia didengar juga oleh Abi. Karena itu Abi coba berdiskusi dengan pamannya untuk membantu perekonomian perusahaan Pia. Tentu saja hal itu bukan semata karena rasa kasihan, tetapi karena keinginan hatinya untuk menikahi Pia. Sehingga Abi pun menawarkan sebuah kesepakatan bahwa dia akan membeli saham perusahaan Pia sebesar 40% dan uang itu digunakan untuk melunasi utang pinjaman. Bahkan dia juga menawarkan klausul buyback seandainya Pia ingin memiliki saham itu lagi. Mendengar itu Pia pun tersenyum dan sesekali melihat Sekar yang hanya diam tanpa berkata apapun. Segera setelah itu, Pia mengadakan pertemuan dengan seluruh dewan direksi untuk menyampaikan terkait penawaran tersebut. Tetapi para dewan direksi nampaknya kurang setuju dan meminta pendapat dari Sekar. Karena bagaimanapun perusahaan yang hampir bangkrut ini bisa kembali bangkit berkat usaha Sekar. Di sana Sekar berkata kalau sebenarnya dia tidak berhak untuk berpendapat karena dia hanya orang baru dalam perusahaan ini. Tetapi setelah dia menelusuri sejarah dari perusahaan, maka dia sadar kalau ayah Amar membangun perusahaan ini dalam semangat kekeluargaan. Oleh karena itu menurutnya tidak boleh ada orang luar masuk, apalagi berusaha memilikinya. Dia juga coba meyakinkan mereka kalau perusahaan ini sedang baik-baik saja, karena faktanya perusahaan ini mampu kembali berjaya tanpa campur tangan dari perusahaan lain. Mendengar itu semua dewan direksi bertepuk tangan, namun tidak untuk Pia. Merasa dirinya memiliki hak penuh untuk mengambil sebuah keputusan, maka Pia akhirnya menyetujui proposal yang ditawarkan Abi. Malam hari Pia meminta Sekar bertemu secara pribadi. Di sana Pia menyampaikan kekecewaannya karena Sekar menolak tawaran tersebut. Tetapi Sekar berkata kalau itu hanyalah pendapatnya. Bahkan Pia juga tidak sadar kalau semua dewan direksi juga tidak menyetujui tawaran tersebut. Mendengar itu Pia menjadi kesal lalu memarahi Sekar.
Dan pada akhirnya dia meminta Shikar pergi karena dia tidak lagi membutuhkannya. Merasa usahanya tidak dihargai membuat Shikar menjadi patah hati. Namun dia tidak bisa berbuat banyak dan memutuskan pamit pergi. मैं तो एक कतरा भी नहीं पर सब बेमानी होगा चलता हूं मैं Sebelum meninggalkan Pia, Shikar lalu membuang selembar uang dolar yang pernah dikasih Amar dan merasa tugasnya untuk mengembalikan kejayaan perusahaan Amar telah selesai. Sesampai di rumah, Shikar langsung mengemas barangnya untuk pulang ke India. Bosco yang melihat itu meminta Shikar berpikir lebih matang. Karena jika memang perusahaan tidak membutuhkannya lagi, tetapi masih ada keluarga Amar yang sangat mencintai dirinya. Namun Shikar tetap pada pendiriannya karena merasa mungkin inilah karma yang harus dia terima dengan besar hati. Esok hari terlihat Pia berada di perusahaan untuk menandatangani proposal yang telah dia setujui. Sementara Shikar berada di rumah Amar untuk berpamitan. Di hadapan ayah Amar, sekali lagi Shikar mengakui kalau dialah pelakunya. Karena itu Shikar berkata bahwa saat ini aku akan pergi dan jika memungkinkan tolong maafkan aku. Kemudian Shikar menemui nenek dan meminta nenek memeluk dirinya untuk yang terakhir kalinya. Dan saat Shikar bertanya di mana Millie, si pupu lalu memberikan secari kertas yang ditinggalkan Millie untuknya. Isi dari surat itu mengungkapkan rasa kekecewaan Millie karena dia harus sekali lagi kehilangan sosok kakak yang sudah sangat dia sayangi. Di sisi lain, Pia yang melihat Shikar tak kunjung datang, lalu menelpon Shikar yang pada saat itu hendak pergi ke bandara. Mendengar suara Pia yang terasa membutuhkannya membuat Shikar seakan tak tega. Namun Shikar tidak menjawab panggilan tersebut dan tetap pada keputusannya. Sesaat kemudian Pupu menemui Pia dan langsung memarahinya. Pupu berkata bahwa seharusnya kamu sadar mengapa tidak ada seorang pun dari keluarga Amar yang datang di momen seperti ini. Dan sepertinya kamu juga seolah tidak sadar akan perjuangan Shikar sampai perusahaan kembali jaya seperti ini. Sehingga Pupu merasa Pia secara tidak langsung telah mengambil kebahagiaan dari keluarga Amar karena hari ini Shikar akan pulang ke India. आज वही शेखर सब कुछ छोड़कर वापस बम्बई जा रहा है जा जाके रोक ले उसे वरना Seketika itu, Pia tidak lagi memikirkan Abi dan berlari menuju ke bandara. Dengan bantuan security bandara, Pia akhirnya bisa bertemu dengan Shikar. Awalnya Pia marah karena merasa Shikar sesuka hatinya mau datang ataupun pergi tanpa memberitahu padanya. Lantas Pia pun bertanya apakah Shikar pernah sadar jika dia sangat membutuhkannya. Ataukah juga Shikar pernah mencari tahu untuk siapa dia kembali bangkit dari keterpurukan setelah kematian Amar. Nah, di kesempatan itu, Pia langsung mengutarakan perasaannya bahwa dia sangat mencintai Shikar. Dia juga meminta maaf dan memohon agar Shikar jangan pergi meninggalkannya. Namun entah mengapa Shikar justru berbohong kalau dia tidak mencintai Pia. मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तुमसे प्यार नहीं करता Karena merasa cintanya hanya bertepuk sebelah tangan, maka hati Pia terasa begitu hancur dan membiarkan Shikar pergi. Akan tetapi ketika di dalam pesawat, Shikar justru menyadari kebodohannya dan ingin mengejar Pia. Namun tanpa dia sadari, segerombolan mobil polisi yang diketuai oleh Inspektur Dimalo datang dan mau menangkapnya. Melihat itu, Shikar hanya bisa pasrah dan menyerahkan saja seluruh nasibnya di tangan mereka. Di sisi lain, Abi yang terlihat kesal dikagetkan dengan kedatangan Pia dan akhirnya dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak perjanjian mereka. Setelah itu, Abi yang melihat Pia yang masih dirundung kesedihan berjanji untuk membuat hidup ia kembali cerah. Karena itu dia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya dan ingin menikahi Pia. Mendengar itu, Pia sejenak kaget dan berkata kalau hatinya sudah terlanjur mencintai orang lain. Namun untuk hal ini Pia hanya ingin menyerahkan semua keputusan hidupnya di tangan keluarga Amar. Merasa ada peluang, Abi mengajak Pia menemui keluarga Amar. Sesampai di sana tanpa basa-basi, Amar mengungkapkan niat hatinya untuk melamar Pia. Melihat ketulusan hati Abi dan juga tidak ingin Pia terus bersedih, maka keluarga Amar pun menyetujui hubungan tersebut dan mereka pun resmi bertunangan. Di tempat lain, karena jadwal penerbangan Inspektur Dimalo masih tertunda beberapa jam lagi, maka Dimalo mengajak Shikar istirahat sejenak di kafe. Di sana Dimalo yang penasaran ingin mengetahui mengapa kasus tabrak lari baru bisa terungkap setelah setahun lebih lamanya. Lantas Shikar lalu menceritakan mulai dari awal kejadian sampai dia memutuskan bertemu dengan keluarga Amar.
Mendengar itu Dimalo pun akhirnya tahu dan meminta Shikar secara jujur menyampaikan kebenarannya pada Pia. Kemudian Shikar mengumpulkan keberaniannya lalu menelpon Pia. Di sana Shikar berkata kalau setelah kejadian tadi dia ternyata tidak bisa membohongi perasaannya bahwa dia mencintai Pia. Mendengar itu Pia semakin sedih karena di satu sisi dia sudah bertunangan dengan Abi, namun di sisi lain ternyata mereka sama-sama saling mencintai. Akan tetapi ketika Shikar mengucapkan sebaik puisi yang dia ingat sewaktu kejadian tersebut, membuat Pia sadar kalau sebenarnya puisi itu dia buatkan khusus untuk Amar calon suaminya. Karena itu Shikar pun jujur kalau dialah pelakunya yang menyebabkan kematian Amar, sehingga dia tidak bisa berani menyatakan cintanya kepada Pia. Kini Pia semakin merasa sesak di dadanya dan ketika Shikar kembali meminta maaf tiba-tiba saja. Atas peristiwa tersebut, Shikar langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara di rumah Pia menemui ayah Amar dan berkata kalau dirinya sangat berdosa karena telah mencintai pria yang telah menyebabkan kematian Amar. Dia juga meminta maaf mengapa hatinya masih sangat mencintai Shikar meskipun dia sudah mengetahui semua kebenarannya. Namun tanpa dia sadari, ayah Amar ternyata sudah bisa berbicara dan mengatakan kalau dia sudah mengetahui hal itu sejak pertama kali Shikar datang. Dia juga tidak menyalahkan Shikar atas kematian Amar, karena baginya Shikar tidak membunuh Amar, tetapi itu merupakan takdir yang harus mereka terima. Bahkan dia menganggap kalau Amar tidak meninggalkan mereka, karena Amar sudah hadir dalam sosok dirinya Shikar. Sehingga dia juga merasa berdosa tidak bisa menahan Shikar pergi di saat keluarga ini sudah menganggapnya sebagai anak kandung mereka sendiri. Nah, di saat bersamaan Pupu datang dan menyampaikan kalau Shikar mengalami kecelakaan. Mendengar itu Pia kaget tak percaya dan langsung lari menuju ke rumah sakit. Di saat mereka semua dalam kondisi panik, Mili masuk ke ruangan operasi dan memohon agar Shikar jangan pergi meninggalkannya. Sesaat setelah itu Pupu datang membawa berita kalau Shikar sudah berangsur membaik. Namun ada satu permintaan dari dokter kalau akan lebih baik Pia harus menemani Shikar. Pia yang awalnya tersenyum berubah jadi rasa dilema karena biar bagaimanapun dia sudah bertunangan dengan Abi dan tidak ingin Abi tersakiti. Sejenak semuanya hanya diam sambil memperhatikan apa yang akan terjadi. Sementara itu Abi yang sadar kalau cinta Pia lebih besar untuk Shikar, maka dia meraih tangan Pia lalu melepaskan cincin pertunangan mereka. Dan dengan besar hati dia meminta Pia pergi menemui Shikar, karena dia tahu kalau Pia akan lebih bahagia jika bersama Shikar. Sementara itu, Inspektur Dimalo yang melihat besarnya cinta keluarga Amar pada Shikar, lalu memutuskan untuk menutup kasus tersebut. Dan pada akhirnya Shikar dan Pia pun bersatu kembali. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Jadi teman-teman, itulah kisah filmnya. Terima kasih sudah menemani Mimin sejauh ini. Dan jangan lupa selalu support Mimin dengan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih atas pengertiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.